Haji siapa? Ini Bupati Pak Haji siapa namanya? Pak Haji siapa? Ini Pak Haji Ali Kasman. Haji Kasman. Ini Pak Haji siapa? Haji Umar Lembarang. Hari ini kita akan mendengar penjelasan kesaksian dari Pak Haji Usman dan Pak Haji Bakar dari Pak Haji Nur Kasman tentang Koperasi Bari yang Koperasi Bari yang memiliki lahan di seputar wilayah PT NHM ya, Haji. Seputar wilayah NHM yaitu Bandara Pogong ya. Jadi ini kita akan dengar dulu tentang permasalahan dari mulai sejak berdirinya PT NHM pada tahun 80 pada masa Bupati Royani itu adanya perusahaan itu baru PT NHM baru mulai ada. Jadi pada tahun 81 itu adalah ini tentang masalah lahan yang akan didapatkan dari pihak Koperasi Bari. Hingga sekarang ini tidak ada masalah penyelesaian dari pihak DPR sebelumnya. Mudah-mudahan mungkin dari pihak owner pemilik Haji Robert sekarang mungkin ada solusi atau penyelesaian tentang permasalahan ini yang sudah diketahui oleh masyarakat Lingkar Tambang tentang kepemilikan lahan yang berada di seputar PT NHM, yaitu lahan yang dimiliki oleh Koperasi Bari ini. Mudah-mudahan harapan daripada mereka, para pengurus maupun anggota Koperasi Bari ini, masalah ini bisa selesaikan dan mungkin ada solusinya dari Pak Haji Robert Bintu Judo Wancu. Insyaallah kalau Pak Haji mohon doanya. Mungkin selanjutnya kami dengar keterangan dari Pak Haji. Selanjutnya, bisa ceritakan Pak Haji masalah ini? Ya, sejak saya cerita ini mewakili teman-teman yang sudah almarhum dan yang sekarang masih ada. Ya. Ini terus saya cerita ini kan pada saat itu Bupati Royani tahun 80 ya. Bupati Royani sesuai petunjuk dari beliau, anggaran dari Dinas Pertanian ini kan hangus. Beliau membuat rapat di kantor daerah dulu, kantor bupati. Ya. Pada saat itu didampingi oleh saudara Samsir Andili. Samsir Andili ini selaku orang pegawai ekonomi, bagian ekonomi itu. Bagian ekonomi, beliau artinya dengan atas inisiatif beliau pada saat itu beliau menyampaikan kepada seluruh pegawai-pegawai yang ada itu supaya kita buat satu koperasi. Koperasi ini bernama koperasi sebuah koperasi dan lahan yang kita akan bersama-sama dengan kita sampaikan kepada Pak Bupati bahwa pada saat itu PT Pantunggal. PT Pantunggal yang punya lahan itu di atas areal. Waktu itu PT NHM belum ada ya? Belum ada. NHM belum ada. PT Pantunggal itu punya lahannya di lokasi NHM itu sekarang. Jadi dia kan beroperasi dalam rangka mengambil kayu menjual kepada PT Barito di Sidawali untuk pabrik kayu. Ya. Jadi dalam hal ini setelah PT Pantunggal itu dipanggil Bupati memanggil itu PT Pantunggal, maka atas persetujuan dari PT NHM memberikan lahan itu sebagian pada Koperasi Bari, Koperasi Bari. Koperasi yang didirikan pada tahun 81 ya. Ya. Koperasi Bari. Koperasi itu dipimpin oleh pada saat itu Pak Haji Hasan Kari. Jadi masih ada. Orangnya sudah tua. Sudah ujur juga ya. Sudah umur lah ya. Ya. Haji Hasan Kari, dan beliau pada saat itu selaku salah satu kepala bagian ekonomi di kantor bupati. Kantor bupati pada saat itu. Dan kebetulan merangkap kemudian setelah lahan itu
sudah didapatin dari PT Pantunggal, maka Bupati menugaskan beliau sebagai camat Makian di Malifut tuh. Nah, beliau Bupati Royani pada saat itu menugaskan Haji Hasan itu sebagai kepala kecamatan Makian di Malifut. Maka beliau pada saat itu setelah membuka areal, membuka areal itu pada saat itu atas persetujuan dari PT Pantunggal. PT Pantunggal ini dia punya areal HPH toh, pada saat HPH seluruhnya itu di dataran Gosowong gitu, daerah Gosowong Ngai Madodera dan sekitarnya. Iya. Jadi dalam posisi yang demikian itu, Bupati mengeluarkan anggaran daripada untuk setiap menginstruksikan kepada setiap anggota koperasi, setiap anggota koperasi itu satu orang 10 hektar. Jadi kita pegawai-pegawai yang ada itu kurang lebih 200 orang. Jadi 2000 hektar. Oh, jadi waktu itu pegawai itu 200 yang disuruh ada bentuk. lagi nama-nama. Iya, artinya disuruh bentuk koperasi. Iya. Ya, namanya jadi 200 orang pengurus itu maupun anggota itu yang disuruh dari pengurus membentuk koperasi bari. Atas Bupati atas persetujuan dari instruksi Bupati Royani waktu itu. Ya, Bupati ya. apa namanya itu? Bupati Abdurrahman Ayar Royani. Kabupaten Ternate. Maluku Utara. Kabupaten Maluku Utara. Oke, kalau begitu itu lahan yang disuruh buka itu berapa besar? 2000 hektar. 2000 hektar. Hektar ini dia punya tadi itu. 2000 hektar untuk 200 orang pengurus dan anggota bari. Ya, anggota dan anggota bari, anggota bari. dari pegawai daerah yang ada kantor bupati daerah. Semua peturan pegawai dari pertanahan, dari agraria, dari kehewanan, dari segala macam instansi yang di luar. Seluruhnya kurang lebih 200 orang. Dari 200 orang ini yang masih ada tuh bisa berapa? Ya masih banyak sudah meninggal. Banyak sudah meninggal ya. Sekarang DP tapi ahli bini masih ada ya? Masih ada. Bini masih ada. Sampai anak-anak masih ada yang bekerja di kantor gubernur di apa. Oh iya. Berarti yang sekarang ini saya lihat ini kan mulai sejak koperasi itu berdiri tahun 81 hingga ada surat putusan dari BPN pusat kepada daerah untuk menyelesaikan itu dari tahun 2012 tentang adanya lahannya yang tadi itu surat putusannya mana surat putusannya? Oh ini ada surat putusan juga yang menyatakan bahkan ini permasalahan ini juga sudah laporkan ke pusat mengenai NHM yang karena kita penyerobotan itu. Jadi begini Pak, sekedar saya sampaikan ini perlu Pak Direktur NHM yang ada sekarang mengetahui bahwa Pak Haji Robert mengetahui bahwa masalah yang tadi yang saya katakan bahwa Haji Hasan selaku camat Malifut itu beliau mendirikan suatu bangunan yang dibuka pos itu. Itu pos yang Brimob mungkin tinggal sekarang sebagai pos itu. Oh yang sekarang Brimob tempati itu. Itu dulu kan kita punya rumah pembibitan. Oh rumah pembibitan di situ. Dan tadi pembibitan itu lahan 200 hektar itu. Nah, sekarang waktu land clearing itu 200 hektar yang sudah dirombak tuh, dan sudah ada penanaman. Penanaman. Dia punya bibit-bibitnya semua itu. Kasih datang dari Bupati Halmahera Utara itu kasih datang dari awal. Oh jadi bukti bahwa lahan itu merupakan kepemilikan daripada anggota Babari. Itu lahan itu sudah ditanami. Nah, belum, artinya ini kan land clearing dulu tuh. Oh iya, prosesnya land clearing. Proses land clearing ke pembersihan di bawah pimpinan Haji Hasan Kari. Haji Hasan Kari. Ya sebagai camat, sebagai ketua pada saat itu ditunjuk oleh Bupati Royani yang mengelola itu lahan itu.
Ya. Pada saat itu mengelola lahan itu kurang lebih 200 hektar di bawah pimpinan Haji Hasan, land clearing, ya, kurang lebih 200 hektar itu sehingga sudah ditanami tanaman yang tadi saya. Iya, itu sudah artinya sudah ditanamin lah. Nah, sudah ditanami. Tanamannya kurang lebih umur 4 tahun. Ya, sudah 4 tahun. 4 tahun. Masa itu tuh ya. Ya. Dan tanaman itu waktu NHM dengan kontrak karyanya itu masuk, minta izin sama Haji Hasan. NHM waktu itu dengan kontrak karya Ya. sudah minta izin secara tertulis atau secara lisan saja? Secara lisan. Minta izin ke Haji Hasan Haji Hasan Kari sebagai tua untuk buat jalan masuk ke dalam, no? Ke dalam kepada mereka punya pabrik, kepada mereka punya lokasi yang ada di dalam kontrak karya di dalam. Jadi kontrak karya itu sebenarnya itu sudah mereka mencakup, kita punya lahan itu sudah 2000 hektar itu mereka sudah ambil. Jadi 2000 hektar itu sudah termasuk di dalam mereka punya. Jadi mereka minta pertama kali apa ini? Pengenalan. Bukan apa nih lokasi itu kita punya tempat pembibitan itu yang sekarang di tempat itu sudah diperbarui toh. Sudah dipakai untuk perusahaan pos jaga. Nah, itu dulu kita punya rumah pembibitan. Jadi di situ pembibitan itu bupati Halmahera Utara itu tahu. Yang bibit itu dia bawa dari Ambon itu coklat, palat, cengkir, kopi. Dia bawa dari Ambon. Ditanamin semua situ. Taman semua. Ini setara kan sepotong semua. Sudah dong kasih musnah habis semua. Udah kesini dari tanda itu. Ya, ada kelapa dengan apa masih dari tanda. Ya, tapi memang saya komunikasi di masyarakat sana di daerah Maluku dan sekitarnya memang dorong mengakui di situ dulu tuh ada koperasi bari. Ya. Koperasi bari dan dorong mengakui itu lahan memang milik koperasi bari, para pengurus koperasi bari. Cuma jumlahnya itu ternyata fantastik, yaitu 2000 hektar. Artinya ya itu dia mencakup sampai perumahan-perumahan yang ada di belakang laut, yang jalan sebelah di sini, Tobelo. Di sebelah kan diketahui saja bahwa ini ada itu dulu kan belum sudah ada jalan. memiliki peta. Itu dulu kan belum ada jalan Tobelo, belum ada toh. Ya kan, ini peta aslinya masih ada juga, bahkan peta yang asli yang diberikan dari BPN juga untuk tanda-tandanya ini juga masih ada peta yang asli yang diberikan untuk sebagai lahan ukur ini masih ada. Nah, ini masih asli dari sana ini. Ini masih asli, ada tanda tangannya juga. Terus ini surat bahkan dari pusat juga tentang permasalahan ini sudah diajukan berulang kali ke Jakarta bolak-balik. Ini surat perintah dari BPN Pusat. BPN Pusat juga ada ini. Bahkan dokumen-dokumen yang ada ini menunjukkan keberadaan tentang koperasi bari berdiri sejak tahun 81 hingga sekarang masih berlaku. Karena ya saksi hidupnya masih ada. Ini surat dari NHM Pusat. Bahkan ini juga ada surat dari NHM Pusat tahun 2011 yang menginformasikan tentang hak kepemilikan lahan daripada koperasi bari. Nah, ini juga surat NHM pada masa itu sudah mengakui, dan hal ini sebenarnya itu sudah disampaikan bahwa pengakuan ini bahwa lahan itu memang milik mereka karena mungkin ya terlalu banyak 2000 hektar NHM waktu itu tidak mau bayar, jadi ini digantung-gantung hingga pihak BPN sini juga apakah mungkin ada persekongkolan atau permainan dari pihak BPN sini sehingga para orang tua kami ini, Pak Haji ini tidak istilahnya orang itu janji-janji belaka, dan ini digantung-gantung hingga sekarang. Sekarang ini mereka sudah tidak memiliki biaya dan kekuatan lagi untuk pengurusan ini. Dan berdasarkan hasil informasi yang kami turun di lapangan, ada salah satu mantan pegawai daripada karyawan NHM yang mengakui tentang permasalahan ini. Bahkan dia menyampaikan bahwa memang permasalahan ini itu sudah bicarakan dengan pihak NHM beberapa kali, tapi terkesan hal ini ditutupi sehingga tidak ada penyelesaian. Sehingga BPN juga
mungkin ada permainan, kita tidak tahu, tapi ini merupakan bukti-bukti kepemilikan daripada anggota BARI. Mudah-mudahan dengan video yang singkat ini Pak Haji mungkin bisa mengikhlaskan waktu untuk berbicara dengan para Pak Haji, mungkin dengan anggota yang sudah diberikan kepercayaan daripada pengurus-pengurus yang lain untuk sekedar berdiskusi atau menyelesaikan permasalahan ini. Mungkin di hari ujung waktu mereka ini mungkin ada hal yang bisa mereka dapatkan dan kepuasan mereka tentang masalah hak mereka yang diperjuangkan hingga sekarang. Dengan dokumen-dokumen yang ada ini dari Pak Haji ini, semua yang ada ini masih mereka punya harapan besar. Insya Allah dengan kebaikannya Pak Haji Robert Otoyoda yang baik hati, insya Allah apa yang sudah kami dengarkan, yang mereka dengarkan tentang kebaikan Pak Haji dengan amalan beliau Pak Haji terhadap masyarakat Maluku Utara dengan video singkat ini adalah untuk bisa mereka dipertemukan dengan Pak Haji Ini NHM punya surat yang berapa? untuk bisa diselesaikan masalah ini. Yang jelas akte mereka koperasi ada, bahkan nama-nama pengurus daftar anggota koperasinya ada, ini semua ada. Daftar nama anggota koperasi BARI yang membayar uang pengukuran, ini ada. Nama-nama pengurus anggota BARI ada. Ada kwitansi pengukuran ada. Bahkan ini juga surat-suratnya lengkap. Ini bukti menandakan bahwa mereka melakukan sejumlah uang pada masa itu untuk membayar lahan yang 2000 hektar itu untuk menjadi hak mereka. Jadi merupakan hak mereka karena mereka mengeluarkan uang hasil keringat mereka. Waktu itu 141 juta. pada masa itu yang per orang kena berapa Pak Haji? Per orang waktu itu apa ini untuk bayar itu Cicil ya? Cicil. Cicil per orang pada masa tahun 80 itu, 81 itu berapa per orang? Itu waktu itu setiap ketua gaji ini dapat potong semua tuh. Oh, jadi potong digaji langsung ya, otomatis. Iya. Potong digaji? Iya. 100 ya? Iya. Berapa itu nih potong? 60.000 per orang. Oh, 60.000 per orang, paling sedikit ya? Iya. Itu dalam Paling sedikit 60.000. Paling. Kemudian ada yang 300.000 itu waktu lahan. 300.000 tak ada. Lahan. Oh, ada yang 300.000, ada yang 300.000 juga. 300.000 itu untuk membuat itu apa? Perkebunan. Oh, 300.000 itu dipotong dari gaji masing-masing itu. Iya. Dari 200 pengurus itu Iya. untuk Itu pembibitan, itu untuk pembibitan. lahan. Jadi tentang permasalahan ini lahan itu dibayar dari hasil gaji para orang tua kami ini, Pak Haji ini, dari gaji mereka dipotong langsung oleh bupati untuk pembayaran lahan. Berarti mereka punya hak karena hak mereka sudah keringat mereka sudah dibayar di sini. Dan ini membuktikan bukti-bukti bahwa mereka memiliki ini surat-surat masing-masing anggota yang membuktikan mereka melakukan pembayaran. Ini makanya tulis ada surat tulis lunas, ini lunas. Bukti-bukti bahwa mereka sudah melunasi hak-hak mereka. Tapi hingga sekarang, sejak mulai NHM berdiri itu hingga sekarang, mereka tidak mendapatkan uang sepersen pun, baik itu sewa lahan atau apapun tidak ada. Hingga sekarang tidak mereka miliki, tidak mereka nikmati serupiah pun. Ini saksi Pak Haji semua. Ini mereka sudah pada haji, jadi kita yakin apa kebenarannya. Dan tidak ada apa-apa sampai sekarang, perjuangan masih berjalan. Insya Allah mudah-mudahan dengan bukti-bukti yang ada ini juga mana kwitansi? Itu 141 juta. Jadi totalnya supaya pembayaran 141 juta pada masa itu. Bukan, artinya itu biaya pengukuran. Oh, biaya pengukurannya ada lagi, Ya, yang ada. sudah dibayarkan 141 juta. Itu biaya pengukuran mereka sudah bayar. Memang berdasarkan keterangan yang kami temui di lapangan, tingkat tambang sana masyarakat meliput kau dan sebagainya itu mengakui yang ini mereka sudah mengakui mereka para pengurus ini sudah mengeluarkan sejumlah uang cukup banyak masa-masa itu untuk memperjuangkan hak mereka. Tapi pada masa itu pihak NHM atau NHM sendiri tidak melakukan penyelesaian pada masa itu. Mungkin sementara itu yang jelas ini adalah bukti semua. Pak Haji punya bukti-bukti bisa dibuktikan secara fakta dan yang bersangkutan juga saksi masih hidup. Insya Allah bisa jadi satu petunjuk
dan nilai rahmatan alamin. Terima kasih. Terima kasih itu Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai? Sudah.